Kakak, mau kemana kau buru-buru banget? Mau buat tugas video, Kak. Hah, tugas video? Sini. Kami dari kelompok keempat akan menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tujuan kami membuat video ini ialah pertama, mengetahui konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Dan yang ketiga, mengetahui upaya penegakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapat semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, mendapatkan hak setiap warga pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatuan di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara masyarakat yang demokrasi, menghargai hak setiap warga untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang mengganggu hak-hak partisipasi masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklarifikasi menjadi dua.
seperti berikut. A. Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh kelompok bangsa, ras, ateis, agama. Contohnya: 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderita fisik dan mental berat terhadap anggota kelompok. B. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contohnya: penyiksaan, pembunuhan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampaan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Faktor penyebab pelanggaran HAM ada 2, yaitu yang pertama, faktor eksternal. Penyebab pelanggaran HAM ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi, tidak tegasnya aparat, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang apa itu HAM dan mengapa HAM itu penting. Perwujudan nilai praksis Pancasila ada 4. Yang pertama, menghormati teman, saudara, keluarga, tetangga, atau orang lain yang memiliki agama berbeda. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi beragama. Dan yang keempat, menjalankan kewajiban ibadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya ialah upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Kebesaran Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 75 sampai dengan Pasal 99. Yang kedua, pembentukan instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kesimpulan, hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya.